Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prayoga. Saya dari Prodi PAI dari Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, mendapatkan tugas mandiri itu untuk memenuhi ulangan tengah semester dari dosen pengampu Ibu Umi Faridah MPD, mata kuliah media pembelajaran, untuk membuat konten pembelajaran seputar media pembelajaran. Yang saya akan bawakan untuk di video ini yaitu tentang inovasi pembelajaran akidah akhlak melalui e-learning. Nah, untuk selanjutnya tonton videonya dengan seksama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di perkuliahan sore kali ini. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya hingga akhir zaman. Pada sore kali ini Bapak akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran akidah akhlak di madrasah melalui e-learning. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan Bapak sampaikan itu, Bapak akan absen terlebih dahulu kepada para mahasiswa ini. Yang pertama, Hardiman Syah. Hadir Pak, hadir. Ada David Zuhaili. Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Terus M Rizky. Ada Pak, hadir. Ada Tanjung Kasbi. Ada. Ya, apa izin? Izin katanya izin. Oh, izin. Ya, baiklah, berarti. Terus di sini Rofiqul Anam. Hadir Pak. Hadir. Sisanya belum pulang lagi ke pondok ya. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang hadir pada sore kali ini. Baik, gak apa-apa, walaupun misalkan kita pembelajaran kuliahannya hanya sedikit orang, tapi jangan mengurungkan niat kita bahwa dengan sedikitnya orang kita menjadi lemah ataupun menjadi kurang dalam pembelajaran, atau tidak ada motivasi dalam diri kalian untuk belajar kayak gitu. Jadi jangan terbawa-bawa oleh suasana walaupun sedikit siswa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi yang tadi Bapak sampaikan ya, yang judulnya itu inovasi pembelajaran akidah akhlak di madrasah melalui e-learning. Assalamualaikum. Pak, maaf. Telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung. Tadi katanya izin, kata anak-anak. Gak jadi Pak. Oh, gak jadi. Ya udah, langsung duduk aja, ikut sama anak-anak yang lain. Kita lanjut ya anak-anak. Dan boleh, Tanjung itu boleh nyalain infokusnya. Sekarang kita akan mulai materi yang tadi
Judulnya sudah saya sampaikan atau sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Baik, infokusnya anak-anak sudah menyala dan di sini bisa kalian lihat bahwa inovasi pembelajaran akidah akhlak di madrasah melalui e-learning. Bapak akan tanya dulu kepada kalian, apakah ada dari kalian yang sudah tahu e-learning itu apa? Apakah ada yang sudah tahu? Ada yang udah tahu atau belum tentang masalah e-learning ini? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oh, belum tahu. Baik, jika kalian belum tahu, mungkin akan Bapak jelaskan sedikit tentang masalah e-learning ini. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu tentang pengertian inovasi pembelajaran dulu. Karena dari awal judul juga di situ ada inovasi pembelajaran yang dimana inovasi itu adalah modernisasi yang terjadi pada suatu keadaan yang sudah berbeda dengan keadaan sebelumnya. Jadi di sini keadaan yang baru itu menjadi dimodernisasi yang asalnya lama menjadi baru. Dan biasanya lebih inovatif ataupun lebih kreatif dalam pembaruannya tersebut. Nah, di sini secara eksklusif tujuan inovasi pembelajaran adalah usaha untuk memajukan kemampuan yang sudah dimiliki sehingga mendapatkan reaksi lebih unggul dari yang terdahulu. Nah, di sini berarti yang namanya inovasi tersebut itu mengimprovisasi yang asalnya ataupun kurang bagus ataupun biasa saja menjadi lebih kreatif dan bisa diterima oleh semua orang. Seperti itu. Dan di sini ada yang kedua itu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu apa sih? Nah, adalah inovasi pembelajaran adalah sebuah gagasan atau ide pada kurikulum dan pembelajaran yang dirasa baru untuk mengatasi problem di dalam jenjang pendidikan. Seperti itu untuk awalan pengertian inovasi pembelajaran. Lanjut, anak-anak. Nah, di sini baru kita masuk ke pengertian e-learning. Nah, di sini secara etimologi e-learning terdiri dari dua kata yaitu yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang memiliki arti pembelajaran. Nah, sedangkan secara terminologi e-learning adalah segala kegiatan pelatihan atau pembelajaran yang menggunakan media elektronik ataupun telekomunikasi. Nah, berarti di sini yang namanya e-learning itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada berapa sih? Nah, di sini ada 3 yang akan kita bahas. Di sini ada media audio, ada media visual, dan media audio visual. Media audio itu adalah media yang hanya bisa dilihat dari satu pandang ataupun hanya bisa didengar saja. Seperti radio ataupun sekarang tuh banyak soundbox dan yang lainnya. Di situ terus ada visual. Nah, di sini media visual itu seperti di sini nih slide-slide ini yang kita sedang pelajari. Di sini itu media pembelajarannya media visual yang dimana kita hanya melihat saja tetapi tidak ada mendengar ataupun tidak ada mendengar dari slide-slide ini. Jadi di sini yang dimana dinamakan media visual tersebut. Jadi hanya bisa dilihat saja. Sedangkan media audiovisual itu merupakan media yang bisa didengar dan bisa dilihat oleh kalian dan bisa dipelajari oleh kalian. Nah, di sini nanti akan ditampakkan oleh Bapak bahwa ada
bagaimana sih media audio visual itu nanti akan ditambahkan di media visual ini. Media visual ini nanti akan diinovasikan atau dimodifikasi, ditambahkan video ataupun misalkan nanti akan melihat video kalian di dalam slide-slide ini. Nah, lanjut. Nah, di sini menurut Onno W. Purbo, e-learning adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Nah, pengertian e-learning juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, electronic based learning, yang dimaksud pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat yang berupa perangkat elektronik. Nah, di sini biasa dengan contohnya itu dengan TV ataupun dengan radio dan yang lainnya. Itu di situ media elektronik yang disebut electronic based learning. Yang kedua, internet based learning. Nah, pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Nah, di sini kalian berarti dengan sekarangnya beranjaknya dari masa yang kurang modern menjadi modern, yang dimana sekarang banyaknya gadget-gadget yang sudah di mana-mana, yang sudah banyak sekali yang dapat kalian ambil dari gadget tersebut, termasuk pembelajaran ini, pembelajaran secara online. Nah, di sini kalian bisa juga dapatkan di Google ataupun apa ketika kalian sedang belajar ataupun dengan guru sedang disuruh mencari informasi-informasi. Nah, di situ bisa kalian mencari lewat online. Nah, mencari lewat online dengan Google dan segala macam ataupun YouTube dan segala macam. Dan media online juga ini bisa digunakan pada saat ini dengan melalui Zoom. Nah, Zoom ini salah satu tips untuk guru ketika guru tidak bisa masuk ataupun berhalangan masuk, bisa dengan cara daring yang disebut sekarang itu. Nah, di sini ada aplikasi Zoom ataupun Google adalah Google, pokoknya Google itu ada Google apa ya? Bapak lupa namanya pokoknya. Nah, di situ terus di situ juga menggunakan media online seperti itu yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Lanjut. Nah, di sini ada karakteristik e-learning. Karakteristik e-learning sebagai sistem yang bersifat statis dan ada juga yang bersifat dinamis. Yang bersifat statis itu e-learning memiliki karakter ataupun ciri-ciri hanya mampu menyediakan bahan ataupun materi ajar yang dibutuhkan peserta didik. Tidak dapat menghadirkan suasana belajar, tatap muka, ataupun menjalin komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, serta hanya berfungsi sebagai pendukung. Jadi di sini itu yang bersifat statis ini, guru hanya menyediakan bahan-bahan dan kita yang mencari ataupun kita yang mencari sumbernya ataupun mencari jawabannya dari tugas tersebut. Nah, jadi di sini kenapa sih tidak dapat menghadirkan suasana belajar? Karena di sini guru tersebut hanya menyajikan bahan-bahan yang kalian nanti akan cari sendiri. Nah, seperti itu. Seperti di perkuliahan kali ini. Perkuliahan kan kalau misalkan daring itu kadang kita hanya diberikan tugas ataupun dengan diberikan tugas tanpa kita tatap muka dengan guru tersebut. Dan biasanya yang dialami murid-murid itu kadang ketika daring itu murid-murid tidak penuh konsentrasi kepada materi, tetapi bisa kemana saja dengan dia tiduran dan segala macamnya. Tetapi jika kalian dengan tatap muka dengan seperti ini, seperti kalian menatap Bapak, nah itu kalian bisa lebih fokus dalam belajar. Nah, di situ Bapak pun dulu kayak gitu, karena emang ketika melihat guru, apa yang guru sampaikan itu lebih nerap di kepala Bapak waktu dulu itu kayak gitu. Nah, dibanding dengan daring gitu.
Nah, yang kedua ini e-learning sebagai sistem yang bersifat dinamis. Nah, e-learning memiliki ciri-ciri ataupun karakteristik mampu menyediakan fasilitas atau sarana untuk diskusi, berkomunikasi, sharing, dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan untuk berlangsungnya interaksi antar pendidik dan peserta didik ataupun terciptanya suasana belajar sebagaimana tatap muka di kelas maupun dilaksanakan secara daring ataupun online. Lanjut ke jenis e-learning. Yang pertama ada synchronous training dan yang kedua ada asynchronous training. Apa sih synchronous e-learning ini, training ini? Berarti pada waktu yang sama. Jadi e-learning dengan tipe synchronous training ini adalah di mana proses pembelajaran terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu pada saat yang sama pendidik sedang mengajar dan peserta didik sedang belajar. Nah, seperti kita ini tatap muka secara langsung pokoknya mah. Di sini kalian belajar, Bapak juga mengajar. Jadi secara bersamaan ini kita langsung secara tidak langsung kita sedang melakukan synchronous training ini. Nah, yang kedua asynchronous training yang berarti tidak pada waktu yang bersamaan. Ini sebaliknya. Kenapa sih tidak pada waktu yang bersamaan? Nah, tidak pada waktu yang bersamaan ini seperti ketika Bapak mengasihkan tugas kepada kalian. Misalnya tugas makalah ataupun apa. Bapak kasihkan ke kalian bahwa kalian harus mengerjakan atau membuat makalah tentang akidah akhlak di madrasah ataupun sebagainya lah. Nah, yang lainnya atau sebagainya itu kan pada saat itu tidak dalam waktu bersamaan. Bentar ya, bentar. Nah, kayak gitu. Ketika kita dan selain itu di sini pada zaman sekarang juga ada yang namanya Google Classroom yang dimana ketika guru itu mengerjakan tugas dan anak tersebut dikasih deadline dikasih waktu untuk mengerjakannya. Misalnya sekarang Bapak mengasihkan tugas pada hari Senin, nanti kalian bisa dikumpulkan pada hari Kamis. Nah, kayak gitu. Dan kalian bisa membuka tugas tersebut pada sebelum deadline itu berakhir. Seperti itu. Jadi pada kapanpun. Nah, yang keempat itu fungsi e-learning. Nah, Denny Darmawan dalam bukunya menjelaskan terdapat 3 fungsi e-learning dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama suplemen atau tambahan, yang kedua komplement pelengkap, yang ketiga substitusi atau sebagai pengganti. Lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan e-learning, yang dimana pasti setiap apapun yang kita buat ataupun yang sudah kita pelajari pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Di sini kalian bisa lihat bahwa kelebihannya itu pembelajaran tidak dibatasi tempat dan waktu untuk kekurangan e-learning, untuk kelebihan e-learning. Yang kedua, menghemat biaya pendidikan. Yang ketiga, melatih peserta didik lebih mandiri. Yang keempat, adanya bantuan profesional secara online. Adapun kekurangannya, nah di sini untuk e-learning ini, yang pertama butuh usaha lebih dalam menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, harus memperhatikan sistem pedagogik dari suatu teori. Yang ketiga, peserta didik perlu selalu dimotivasi dan diorganisasikan. Yang keempat, peserta didik yang tidak memiliki motivasi yang tinggi sering mengalami kegagalan. Yang kelima, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, di sini ada juga kekurangannya karena emang kadang di situ kenapa sih di sini peserta didik tidak perlu didik perlu selalu dimotivasi dan diorganisasikan, karena ketika kalian belajar secara e-learning itu kalian tidak bertatap muka dengan guru dan suasana pembelajaran pun menjadi agak kurang biasanya kayak gitu. Jadi seorang guru itu harus banyak memotivasi ataupun bukan memodif ya,
menggabungkan metode-metode pembelajaran agar pada saat waktu pembelajaran e-learning ini tidak ada yang namanya kurangnya motivasi ataupun malas belajar. Karena dengan kita memadukan metode-metode pembelajaran, anak itu tidak akan bosan dalam belajarnya seperti itu, baik tatap muka maupun dengan secara online seperti itu. Nah, di sini e-learning dalam pembelajaran akidah akhlak itu seperti apa sih? Nah, di sini penggunaan e-learning sebagai media dalam pembelajaran menjadikan materi ajar akidah akhlak harus dikemas dengan bentuk digital yang akan dimasukkan melalui halaman portal e-learning tersebut. Materi akidah akhlak bisa berbentuk teks, video, audio, animasi, gambar, dan sebagainya. Bahan ajar akidah akhlak berbasis e-learning yang telah dikemas akan diberikan dan disampaikan kepada peserta didik melalui pembelajaran via digital, misalnya materi iman kepada hari akhir. Nah, seperti itu. Dalam pembelajaran akidah akhlak, e-learning juga memiliki peran penting karena jika kita tidak mengikuti zaman sekarang ya, pasti akan sulit karena zaman sekarang itu sudah anak-anak sudah yang namanya susah membaca buku karena adalah bosen lah segala macam lah pikiran kayak gitu. Jadi lebih ke fokus kepada gadget untuk zaman sekarang itu. Jadi kita sebagai guru harus dan kalian sebagai calon guru harus pandai-pandai membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. Nah, seperti ini dengan adanya e-learning, pembelajaran akidah akhlak bisa dikemas dengan digital, dengan secara digital. Misalnya kalian itu membuat video tentang praktek ini, praktek jenazah ataupun segala macam dan dikirim ke anak-anak seperti itu agar nanti anak-anak bisa mengikutinya walaupun dengan tidak tatap muka. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang e-learning, jenis-jenisnya seperti apa, tadi fungsinya seperti apa, macam-macamnya seperti apa, pengertiannya apa, seperti itu. Nah, yang dimana e-learning itu tidak lepas pasti dengan yang namanya media pembelajaran. Nah, yang tadi Bapak sebutkan, media pembelajaran itu kan ada 3 tadi itu, ada media audio, media visual, sama media audio visual. Yang tadi media visual sudah Bapak tampakkan ketika Bapak menjelaskan tentang materi e-learning. Karena dengan adanya PPT tersebut, slide-slide yang tadi itu termasuk kepada bagian dari media pembelajaran visual. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh bagaimana sih media audio itu. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan apa ya ini sound atau bisa sekarang itu sound lah, yang dimana sound ini hanya mengeluarkan suara saja tapi tidak menampakkan gambar ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, ini termasuk ke dalam media audio. Kita contohkan ya anak-anak, kalian bisa mendengarkan dengan baik. Materinya masih tentang e-learning. Kedengarannya pasti anak-anak. Selain presentasi masih dilakukan di dalam kelas, sepertinya kelas Anda dulu memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronik seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran. Nah, di situ kita lihat penjelasan bahwa apa sih yang membedakan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran e-learning. Nah,
yang dimana pembelajaran tradisional itu belum menggunakan media pembelajaran yang seperti sekarang, seperti adanya laptop ataupun yang lainnya, media yang fokus dan yang lainnya. Sekarang dengan e-learning ini, media-media pembelajaran ini, kita lebih terbantu ataupun lebih mudah dalam menggunakan praktek-praktek ataupun misalkan kita dalam mencari informasi dan segala macam. Ini salah satunya anak-anak contoh dari media audio yang menghasilkan suara dan bisa menyampaikan informasi kepada kalian. Seperti itu. Lanjut ya. Tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi level dan kurikulum, kendala itu hanya sebagai tambahan atau itu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan guna memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas yang pertemuannya sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya kemampuan peserta diri dalam hal belajar dan masyarakat padahal dalam satu kelas terdiri dari satu karakteristik peserta diri dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, baik, itu yang dapat Bapak contohkan dari media audio. Yang media audio tersebut bisa menyampaikan informasi kepada kalian walaupun kalian tidak bisa melihat secara visualnya ataupun dengan hanya bisa mendengarkan informasinya tersebut tanpa melihat animasi dan sebagainya. Nah, dan untuk animasi ataupun ada animasi, ada gambar dan ada suara, itu termasuk media audio visual yang akan Bapak lihatkan sekarang ini nih. Ya, baik anak-anak, kita sekarang kepada pencontohan media audio visual yang dimana nanti kalian bisa mendengar juga dan bisa melihat gambar-gambar ataupun dengan pencontohan secara gerak ataupun dengan animasi, bantuan animasi. Nah gitu, kita langsung saja melihat kepada pencontohan media audio visual ini. Ketika kelas mendalam memanfaatkan teknologi e-learning, alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan di aplikasi elektronik seperti komputer, internet, laptop, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan berbagai upaya yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat penampilan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Dalam pembelajaran tradisional dapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi dan kurikulum, kendala hanya sebagai tambahan atau itu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan mengenai contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan kelas. Nah, mungkin itu contoh dari media audio visual yang bisa kalian dapatkan dan kalian nanti bisa terapkan kepada anak didik kalian ketika kalian nanti sudah menjadi guru ataupun di sekolah manapun. Jadi setiap hal yang kalian lakukan pasti ada baiknya dan ada buruknya. Dan setiap media yang kita pelajari pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Baik itu media audio, media visual maupun media audio visual seperti ini. Nah, seperti itu. Itu bagaimana kalian kembali kepada diri kalian sendiri, kembali kepada masing-masing sendiri, apakah kalian mau belajar ataupun tidak, mau sebaik apapun media pembelajaran yang kita dapatkan dari seorang guru tidak akan masuk ke dalam pikiran kalian.
kalau misalkan kalian tidak ada motivasi dalam belajar ataupun tidak ada semangat dalam belajar. Nah, mungkin untuk perkuliahan kali ini hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari mahasiswa ataupun dari yang lainnya. Boleh? Tanjung atau Rizky? Mau bertanya Rizky? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Nggak ada. Oke. Ternyata nggak ada yang bertanya, berarti sudah mengerti semua ya tentang e-learning ataupun tadi media audio, media visual maupun media audio visual. Nah, yang kita pelajari sore kali ini. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf bila Bapak ada salah kata ataupun salah penyampaian materi kepada kalian. Semoga materi yang Bapak dapat sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa kalian terapkan juga kepada nanti anak-anak didik kalian ketika kalian sudah menjadi guru. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan maaf bila ada perkataan yang salah ataupun misalkan pengucapan yang salah juga dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.